Masih gagal bayar dan masih takut dengan sebaran data. Kalau kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian takut akan data kalian disebar, baik kalian gagal bayar di Shopee, Kredivo, Akulaku, atau pinjaman yang lainnya. Bagaimana cara menghadapinya kalau kita dapat sebaran data? Simak video ini sampai habis. Jadi gini teman-teman, gagal bayar di aplikasi apapun yang legal maupun yang ilegal itu sangat bikin resah ya, bikin cemas, bikin takut dengan ancaman-ancaman DC lah, pokoknya mengintimidasi kalian dengan berbagai ancaman yang membuat kalian pokoknya jadi parno. Nah, di video kali ini saya akan membahas informasi terbaru dari aturan OJK. Jadi begini teman-teman, saat ini OJK tuh mulai serius untuk memerangi kalau ada DC pinjol itu tidak boleh melakukan penagihan dengan memakai jalur kekerasan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Di sini juga OJK menyebut dalam pasalnya, Pasal 7 POJK nomor 6 POJK nomor 7/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, di sini diatur bahwa yang pertama, pelaku usaha keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai atau pihak ketiga yang bekerja sama untuk melakukan kepentingan POJK dari pelaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat merugikan konsumen. Pasalnya berbunyi seperti itu. Nah, yang tertulis di sini sudah jelas ya bahwa pinjol-pinjol yang nakal, yang bunganya besar, yang bikin biaya admin setinggi-tingginya, yang sebenarnya sudah dilarang jelas oleh OJK. Faktanya ada beberapa pinjol yang biaya admin itu tinggi banget, ya. Kalian bisa tahu lah. Nah, kalau kalian mau menemukan hal seperti itu yang di luar aturan, yang tentunya dari OJK, kalian bisa melaporkan ke OJK secara langsung. Faktanya ada nggak yang laporin? Kan nggak ada dong. Lanjut lagi. Kemudian poin yang kedua, poin ini penting ya buat kalian yang takut dengan ancaman DC yang mengancam sebar data ke kontak ponsel kalian. Nah, kalian simak nih pasalnya baik-baik di sini. Di sini tertulis bahwa contohnya antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan atau informasi pribadi tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain. Nah, dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, pengaturan kekerasan dalam penagihan utang konsumen adalah ketika ada DC yang melakukan kekerasan baik secara verbal maupun tindakan yang sudah jelas dilarang dan menyalahi aturan. Nah, pasal POJK di sini juga disebutkan bahwa DC pinjol itu tidak boleh menghubungi orang lain selain kontak darurat yang kalian sertakan pada proses pengajuan. Nah, faktanya banyak pinjol-pinjol yang meneror di luar kontak darurat. Banyak ini. Jadi, kalau mereka menghubungi orang lain tanpa seizin kalian, itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan. Apalagi ada DC yang mengancam apapun yang berhubungan dengan keselamatan diri kalian atau mungkin keselamatan keluarga, ya itu jelas dilarang. Dan kalian bisa membawanya ke jalur hukum, bisa dilaporin ini. Contohnya ya, DC dilarang melakukan tindakan kekerasan bersifat mempermalukan, buat yang takut DC datang ke rumah atau lalu bikin onar, teriak-teriak atau bikin heboh, ini dilarang. Kalian bisa melaporkan ke RT RW setempat karena ini sudah menyalahi aturan. Jadi semua ini tertulis dalam pasal 7 POJK nomor 6 tahun 2022. Kalian harus mengetahui aturan yang sudah ditetapkan OJK agar DC tidak bisa bertindak semaunya kepada kalian. Kesimpulannya, mereka tidak akan seenak-enaknya mengintimidasi penagihan menggunakan kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan banyak lainnya yang ditujukan kepada kalian ya. Jadi buat kalian yang masih takut dengan sebaran data, kalau pinjol-pinjol itu melanggar, nggak usah takut, digagal bayarkan saja nggak apa-apa, karena dia melanggar ya udah, secara tidak langsung kita juga menentang pelanggaran itu dong ya, dengan cara tidak membayarnya untuk sementara waktu. Sudah jelas pinjol-pinjol itu tidak boleh menelpon keluar kondar, mempermalukan, tapi banyak banget para DC-DC ini yang menyalahi aturan dari OJK. Aturan itu ditabrak, kita juga boleh dong menabrak aturan kita untuk tidak membayar tagihannya untuk sementara waktu. Tapi di sini saya akan bilang, hutang tetaplah hutang. Suatu saat kalian ada uang, harus dibayar ya teman-teman ya. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.